Salam, Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kepada kita napas hidup. Ia memberikan kepada kita hari yang baru. Mari kita saat teduh, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, santapan rohani untuk hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian kepadanya dari Kidung Jemaat nomor 423 ayat 1 dan ayat 4. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercarai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Todini debatado naung majadi honau, jala pangobus nis nasun hinagogo panguluhon ahu. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian firman Tuhan. Itu adalah perkataan Elihu, sahabat Ayub. Ketika itu Ayub dalam penderitaan yang dahsyat. Baru saja ia kehilangan ternak, domba, unta. Baru saja dia kehilangan para penjaga-penjaganya atau orang-orang gajiannya. Baru saja ia kehilangan 7 orang anak, 3 orang putrinya. Baru saja dia mengalami penyakit kusta. Baru saja dia mengalami ejekan dari istri, dari 3 orang sahabatnya sebelum Elihu, dan ini adalah perkataan sahabatnya yang keempat, Elihu. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang penderitaan itu harus menimpa kita. Harus datang. Mau tidak mau, kita undang atau tidak kita undang, dia datang. Tentu itu akan memberitahukan kepada kita bahwa memang ada kelemahan kita. Ada keterbatasan kita. Tidak seperti apa yang kita rencanakan, itu harus berlaku di dalam hidup ini. Bila Elihu tadi mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah suatu perkataan yang untuk menyemangati sahabatnya, yaitu Ayub, supaya dia tegar, kuat, supaya dia tetap berpasrah diri kepada Tuhan, supaya ia tetap mengingat bahwa dia adalah hanya sebagai bongkahan dari tanah liat yang dibentuk oleh Allah, tetapi dia sangat berharga di mata Tuhan karena ia mendapat hembusan napas Allah. Hembusan napas Allah itu yang kita sebut dengan Roh Allah. Roh Allah itu tinggal menetap dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberitahukan kepada kita tentang keberadaan Allah. Roh Tuhan itu yang menuntun kita untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Roh Tuhan itu juga yang dapat memampukan kita bersuara untuk menyuarakan kemuliaan Allah, menyuarakan iman kepercayaan kita hanya kepadanya. Penderitaan itu sering kita alami. Mungkin penyakit, mungkin juga keluh kesah kita akan pekerjaan, akan masalah-masalah ekonomi, atau mungkin juga masalah perkataan atau komunikasi. Apapun dia, itu adalah suatu bagian daripada hidup yang kita harus terima. Itu adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi kita mau mengerti, dan firman ini mengingatkan, menuntun kita sebagai suatu renungan bahwa kita dibimbing oleh Roh Allah. Roh Allah itu yang membuat kita. Kita tercipta adalah oleh karena kehendak Tuhan. Kita ada karena memang Allah menghendakinya. Dan napas kita, keberadaan kita adalah keberadaan yang oleh Dia yang Maha Kuasa. Betapa bahagianya kita Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita memang mendapat tempat di hadapan Allah. Dialah yang memberikan hidup. Dialah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Selamat bekerja, selamat mengisi hari ini, selamat melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai cetusan keberimanan kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan jalan-jalan yang kita tempuh itu diluruskannya. Mudah-mudahan kita juga diberikan pengharapan. Saudara-saudara kami yang menderita penyakit, kuat, semangat, tetap berpasrah diri kepada Tuhan, dan senantiasa di dalam pengharapan yang hidup. Mari kita hidup untuk Allah, karena memang kita adalah kepunyaan Allah. Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang telah Engkau cipta sempurna. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Dan kami juga tahu bahwa kami adalah orang yang sering berbuat salah. Untuk itu Tuhan, ampuni kami, maafkanlah kami. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami adalah gambar dan rupa Allah. Dan kepada kami Engkau berikan napas hidup, sehingga kami mempunyai roh. Roh itulah Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, dan bersama-Mu kami akan merasa tenang. Kasihi kami Tuhan sebagai umat-Mu. Satu hari ini kembali kami sampaikan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, sayangi kami, berikan kepada kami rezeki, berikan kepada kami kebahagiaan dalam satu hari ini. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang pemaaf, orang yang mau memaafkan saudara kami, orang yang mau untuk berbaikan. Berikan kepada kami Tuhan hal-hal kebaikan di dalam satu hari ini. Kami puji Engkau ya Allah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.